Aku cuman mau bilang sama kamu, kalau kamu itu gak perlu takut dengan apa yang kamu jalani sekarang. Meskipun di sekitar kamu tuh banyak orang yang mungkin gak baik lah sama kamu, tapi kamu harus percaya dan yakin hukumnya Tuhan, hukum alam itu tetap berjalan. Jadi kalau sampai sekarang kamu masih kayak cemas mikirin orang-orang gak suka sama kamu, sampai kita mati pun ada orang yang suka sama kita, ada orang yang suka dengan kita. Kalau ada orang yang suka sama kita, kita syukuri aja. Ada orang yang gak suka dengan kita, ya sudah, biarkan saja. Jangan sampai kamu ikut-ikutan kepikiran sampai kamu itu gak bisa fokus ngejalanin hidup kamu gitu. Slow aja, gak peduli orang lain tuh nganggep kamu tuh seperti apa, orang lain tuh nilai kamu seperti apa, itu gak peduli. Yang jalanin hidup kamu itu kamu. Buat dirimu senyaman mungkin. Kalau orang lain gak demen sama kelakuanmu, sama sikapmu, sama dirimu, sama hidupmu, itu urusan mereka, bukan urusan kamu. Jadi kalau banyak dari kalian yang kayak gak bisa mengekspresikan dirinya dia menjadi diri sendiri gitu loh. Jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Kalau jadi orang lain tuh susah. Ya, kita ya kita, mereka ya mereka. Terus misalkan kamu menjadi diri kamu apa adanya kamu. Contoh, gak usah jauh-jauh, nih gue ngerokok nih. Aku nyaman, aku menikmati hidup gue. Ya, ini nikmat, aku menikmati hidup ini. Terserah pandangan orang lain gak bagus tuh. Itu tuh urusan mereka. Gitu. Terus ada yang ngomongin tuh dosa gini, itu urusan kita. Kita tahu kok, itu dosa, itu salah, itu gak baik, kita tahu. Selama ini gak nyenggol mereka, gak bikin rugi mereka, itu gak ada worry, gak ada masalah dalam hidup kita. Terus banyak dari kalian, gak sedikit dari kalian yang gak ngelakuin kesalahan. Ada orang yang gak suka sama kamu stres, kamu risau, terus maju mundur saat mau ngelakuin sesuatu. Takut nanti dinilai orang gimana. Ngapain? Emang kamu makan minta orang? Emang kamu hidup ini ke orang? Enggak kan? Nyari sendiri kan? Gitu. Banyak memang orang-orang di luar sana yang gak suka sama kamu. Baik cuman gedoknya doang, bertopeng lah intinya. Banyak yang licik, banyak yang picik, banyak orang-orang yang munafik. Ya, bentuknya sih manusia. Tapi hatinya udah kayak iblis. Nah, kamu tuh sering banget menjumpai orang-orang yang seperti itu. Ngadepin orang-orang yang seperti itu, kamu cukup senyum biasa, tetap jadi diri kamu. Gak harus kamu kayak berpura-pura yang sok baik-baik aja, berpura-pura yang gimana. Tunjukin kalau kamu tuh bisa baik-baik saja. Mereka senang loh yang gak suka sama kamu kalau kamu tuh stres, kamu sedih, kamu terpuruk. Mereka tuh seneng banget. Tujuan mereka itu bikin kamu tuh berantakan, terutama ngerusak mental. Terutama kalau ngerusak duit kamu mungkin agak sulit, ya kan? Ngerusak mental kamu, terutama mental kamu dirusak. Kalau udah mental kamu dirusak dan udah rusak, maka kamu akan bergerak pun susah, gitu loh. Karena serba kepikiran. Terus energi rezeki jadinya sulit masuk dalam hidup kamu. Ujung-ujungnya kehidupan kamu akan susah, gitu. Jadi kalau banyak dari kalian yang memang masih mikirin orang-orang yang zolim sama kamu itu ngapain gitu. Jadi masalah itu ya, bukan kamu aja yang punya masalah. Aku pribadi punya masalah besar, tapi bisa ngelewatin.
Gimana sih caranya bisa ngelewatin masalah yang sebesar itu? Mungkin banyak dari kalian ada yang gak terima, masalah kamu gak sebesar aku. Siapa yang bilang? Siapa? Mungkin kamu gak ngelihat masalah aku tuh segede apa. Mungkin kamu gak tahu, gak ngerasain. Atau mungkin kamu ngerasain, tapi kamu kayak ngerasa masalah aku itu lebih besar dari masalahmu gitu. Jadi setiap manusia, setiap orang itu punya masalah sendiri-sendiri. Meskipun berbeda versinya gitu, gedenya sama kok. Tapi aku bisa ngadepin masalah gede itu menjadi kecil, yang kecil itu dihilangkan. Tapi banyak dari kalian, gak sedikit dari kalian, ya walaupun semoga aja itu bukan kamu ya, masalah kecil itu ya, kecil jadi besar. Ya karena udah terlanjur stres, kepikiran, sampai cupet, gak bisa mikir gitu. Jadi gimana itu? Jadi solusinya adalah kita harus bisa menguasai masalah itu. Jangan sampai masalah itu menguasai diri kita, sehingga kehidupan kita ini bisa berjalan seperti sedia kala sebelum masalah itu terjadi. Contoh perihal percintaan. Sebelum hadirnya seseorang, kamu baik-baik saja, have fun saja, biasa-biasa saja, bisa happy, bisa bahagia, ada kalanya sedih. Ketika hadirlah seseorang dalam hidup kamu, kamu bahagia sekali, senang lebih dari sebelumnya. Lalu ketika seseorang itu pergi darimu, entah apa itu alasannya, banyak sekali alasan orang itu meninggalkanmu. Lalu kamu ngedrop drastis, kayak orang yang lagi naik di atas, langsung jatuh bruk, jediak, brak, hancur, lebur, jadi serpihan. Jangan. Ya, itu belum besar masalah itu. Tapi buat orang yang gak bisa nanganin masalah itu akan menjadi besar. Aduh, berantakan banget, hancur banget gitu. Cobalah untuk lebih bijak sama diri kita, lebih dewasalah untuk diri kita. Empatilah sama diri kita. Jangan cuma melulu empati sama orang, bijak sama orang, baik sama orang. Bijaklah sama diri sendiri juga. Kita harus bisa menghadapi berbagai hal, macam masalah, situasi yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi. Jadi kita harus menyiapkan semuanya. Makanya banyak orang yang mudah jatuh sakit hati karena jatuh cinta, atau mudah terpuruk karena ada masalah dalam hal finansial, karena belum siap. Ketika kita dewasa, kita bijak menyikapi semua hal yang terjadi dalam hidup kita, ya, kita akan enak nanggepinnya. Mau ada cinta yang datang, mau cinta itu pergi, kalau kita udah siap ya, kita gak akan terluka separah itu. Jadi masalah yang kecil itu tadi bisa menjadi besar. Semua tergantung dari pola pikir, sudut pandang kita melihat situasi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan pernah lagi bicara masalah kamu itu gak sebesar masalah aku. Jangan lagi. Gak ada orang yang tahu masalah kita itu sebesar apa. Tinggal kitanya menyikapi masalah itu seperti apa. Itulah yang akan menyebabkan menjadi kayak serasa besar. Padahal semuanya sama walaupun beda versi. Ya. Aku baru kali ini mau bocorin ya tentang diriku pribadi. Aku punya masalah yang sangat-sangat besar. Tapi alhamdulillah, puji syukur, pelan-pelan hilang dan pada akhirnya sudah tidak ada masalah. Semua itu tergantung dari sudut kita melihat, menyikapi setiap masalah. Kamu bisa, karena aku bisa, kamu pasti bisa. Kita sama-sama akan nasi kok, kita bisa. Olah pikiran kita, ya. Jangan olah perasaan saja, olah pikiran kita. Ya, semangat buat kamu yang berjuang untuk mencapai kebahagiaan.